Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indah Wahyuni Sari Nasution dengan NIM 24059022 dari jurusan Manajemen NK Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang pengantar kewirausahaan dengan dosen pengampu Bapak Ibnu Adli Marta, SPD, MPD. Kita akan bahas apa itu kewirausahaan, unsur-unsurnya, manfaatnya, serta bagaimana langkah awal untuk memulai usaha. Baik teman-teman, di slide pertama ini kita akan membahas dulu apa itu kewirausahaan. Kalau kita dengar kata kewirausahaan, mungkin yang terbayang adalah orang kaya, punya bisnis besar, atau punya banyak cabang usaha. Tapi sebenarnya kewirausahaan itu bukan hanya soal punya usaha besar. Kewirausahaan adalah kemampuan dan keberanian seseorang untuk menciptakan dan mengembangkan usaha dengan memanfaatkan peluang yang ada, walaupun ada risiko di dalamnya. Jadi intinya seorang wirausaha itu bukan orang yang tidak pernah takut rugi, tapi orang yang berani mencoba walaupun ada kemungkinan gagal. Tujuannya bukan hanya mencari keuntungan, tapi juga menciptakan nilai dan manfaat bagi masyarakat. Selanjutnya kita masuk ke unsur-unsur kewirausahaan. Yang pertama adalah kreativitas serta inovasi. Kreativitas itu kemampuan menciptakan ide baru, sedangkan inovasi itu mengembangkan ide tersebut menjadi sesuatu yang punya nilai jual dan berbeda dari yang lain. Kemudian ada keberanian mengambil risiko. Dalam bisnis pasti ada kemungkinan rugi, tapi seorang wirausaha tetap maju dengan perhitungan yang matang. Lalu ada rasa percaya diri. Kalau kita sendiri tidak yakin dengan usaha kita, orang lain juga akan ragu dong. Selanjutnya, kemampuan melihat peluang. Seorang wirausaha harus peka terhadap kebutuhan pasar atau masalah yang bisa dijadikan peluang usaha. Selanjutnya, tidak kalah penting adalah kerja keras dan pantang menyerah. Karena dalam perjalanan usaha pasti ada tantangan. Dan yang terakhir, kemampuan manajerial. Artinya, kita bisa mengatur keuangan, waktu, strategi, dan sumber daya dengan baik. Jadi, untuk jadi wirausaha bukan cuma modal uang, tapi juga modal sikap dan kemampuan kita. Baik, selanjutnya di slide ini kita akan membahas manfaat kewirausahaan. Yang pertama, kewirausahaan bisa menciptakan lapangan kerja. Artinya, kita tidak hanya bekerja untuk diri sendiri, tentu tapi juga membuka kesempatan kerja untuk orang lain. Nah, yang kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi. Semakin banyak usaha yang berkembang, semakin baik pula kondisi ekonomi suatu daerah atau negara tersebut. Yang ketiga, melatih kemandirian. Kita belajar bertanggung jawab dan tidak selalu bergantung pada orang lain. Selain itu, kewirausahaan membantu kita mewujudkan ide menjadi nyata. Ide yang tadinya hanya di pikiran bisa jadi produk atau jasa yang bermanfaat. Dan tentunya kewirausahaan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menghasilkan inovasi dan solusi baru untuk berbagai masalah. Pada slide ini saya akan menjelaskan langkah awal memulai kewirausahaan. Yang pertama itu kenali diri sendiri. Langkah pertama ini bukan langsung jualan, tapi kita kenali dulu diri kita sendiri. Tanya ke diri kita, sebenarnya saya suka apa? Saya punya keahlian di bidang apa? Dan kira-kira modal yang saya punya berapa? Karena usaha sesuai dengan minat biasanya lebih bertahan lama. Misalnya kita suka memasak, itu bisa jadi peluang usaha seperti catering atau jualan makanan online. Jadi mulai dari apa yang memang kita kuasai. Yang kedua, temukan ide usaha. Setelah kenal diri sendiri, kita mulai mencari ide usaha. Ide ini sebenarnya banyak di sekitar kita, bisa dari masalah sehari-hari yang butuh solusi, bisa juga dari hobi atau melihat kebutuhan di lingkungan yang belum terpenuhi. Misalnya di sekitar kampus belum ada yang jual makanan sehat dengan harga terjangkau, itu bisa menjadi peluang. Nah, yang ketiga ada riset pasar. Nah, sebelum benar-benar mulai, jangan langsung jalan tanpa riset. Kita harus tahu siapa target pembeli kita, apakah mahasiswa, ibu rumah tangga, atau anak sekolah. Kemudian, lihat juga kompetitor, sudah banyak atau belum, dan berapa harga yang berlaku di pasaran, supaya kita tidak salah menentukan harga. Tujuannya supaya usaha kita lebih terarah. Nah, yang keempat, buat rencana bisnis atau bisnis plan. Selanjutnya, buat rencana bisnis sederhana. Tidak harus langsung rumit, tapi minimal kita tahu usaha kita bergerak di bidang apa, target pasarnya siapa, bagaimana cara mempromosikannya, berapa modal yang dibutuhkan, dan kira-kira berapa keuntungan yang ingin kita capai. Dengan adanya rencana, usaha kita punya arah yang jelas. Nah, yang kelima, siapkan modal. Modal itu memang penting, tapi modal tidak harus besar. Bisa dari tabungan pribadi, bantuan keluarga, atau program seperti kredit usaha rakyat dari bank dan bantuan UMKM dari pemerintah. Yang penting kita sesuaikan dengan skala usaha kita. Nah, yang keenam, mulai dari skala kecil. Banyak orang gagal memulai karena menunggu semuanya sempurna. Padahal lebih baik mulai dari kecil dulu. Misalnya, jualan ke teman-teman terdekat. Minta mereka coba produk kita, lalu terima masukan dan perbaiki.
Dari situ usaha kita berkembang sedikit demi sedikit. Yang ketujuh, promosikan usaha. Sekarang promosi itu jauh lebih mudah karena ada media sosial. Kita bisa pakai Instagram, TikTok, WhatsApp bisnis, atau marketplace seperti Shopee atau Tokopedia. Promosi dari mulut ke mulut juga sangat efektif, apalagi kalau produk kita memang bagus. Yang ke-8, evaluasi dan kembangkan. Langkah terakhir ini evaluasi. Kita harus mencatat pemasukan dan pengeluaran supaya tahu untung atau rugi. Minta feedback dari pelanggan, terus belajar, terus berinovasi, dan perluas relasi bisnis. Karena usaha yang tidak berkembang biasanya adalah usaha yang tidak mau belajar. Nah, di slide terakhir ini ialah kesimpulan. Sebagai penutup, kewirausahaan itu bukan hanya tentang menjadi pengusaha sukses dengan mobil mewah. Lebih dari itu, kewirausahaan adalah tentang mindset, tentang keberanian untuk memulai, kreativitas untuk berinovasi, dan ketekunan untuk bertahan. Karena sebenarnya yang paling menakutkan bukanlah kegagalan, tapi ketika kita tidak pernah mencoba sama sekali. Jadi semoga setelah presentasi ini kita semua lebih berani untuk mencoba dan mulai sesuatu. Sekian saja presentasi dari saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.